Psikologi pendidikan. Apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada persoalan-persoalan yang berkenaan dengan proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan belajar. Apa pentingnya mempelajari psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap guru atau seorang pendidik agar dapat membantunya dalam memahami tingkah laku belajar anak didiknya, guna untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi serta memberikan penjelasan bahwa siswanya sedang dalam kondisi belajar yang baik atau tidak. Tahapan perkembangan manusia. Yang pertama yaitu pralahir, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa lanjut usia, dan kematian. Perkembangan anak. Sebelumnya saya akan menjelaskan perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan berkenaan dengan aspek-aspek jasmani atau fisik, sedangkan perkembangan berkenaan dengan aspek-aspek psikis atau rohani. Pertumbuhan menunjukkan perubahan secara kuantitas, yaitu penambahan ukuran besar, tinggi, ataupun berat, sedangkan perkembangan berkenaan dengan peningkatan kualitas, yaitu peningkatan dan penyempurnaan fungsi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan berkenaan dengan penyempurnaan struktur, sedangkan perkembangan berkenaan dengan penyempurnaan fungsi. Tahapan perkembangan anak. Yang pertama, usia 4-16 minggu, bayi dapat menguasai 12 macam otot okulomotornya. Usia 16-28 minggu, bayi dapat menguasai otot-otot menyangga kepalanya dan menggerakkan tangannya. Yang ketiga yaitu usia 28-40 minggu, ia dapat menguasai badan dan tangannya. Ia mulai duduk, menangkap, dan mempermainkan benda-benda. Tahun kedua, anak sudah pandai berjalan dan berlari, dapat menggunakan kata-kata seperti nama identitasnya. Yang tahun ketiga, anak dapat berbicara dalam kalimat dan menggunakan kata-kata sebagai alat berpikir. Tahun keempat, anak mulai banyak bertanya dan dapat berdiri sendiri. Tahun kelima, anak telah matang dan menguasai gerak-gerik motoriknya. Ia dapat melompat-lompat, bercerita, lebih suka bermain dengan kawan. Perkembangan remaja. Masa remaja adalah suatu periode kehidupan di mana kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai puncaknya. Tahapan perkembangan remaja ada 3, yaitu awal, tengah, dan akhir. Pada masa remaja awal berkisar pada usia 11-13 tahun. Kemudian yang kedua, remaja pertengahan berkisar pada usia 14-18 tahun, dan yang ketiga yaitu remaja akhir berkisar pada usia 19-24 tahun. Perkembangan remaja berdasarkan perspektif sosial. Pada masa remaja berkembang social cognition, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Pemahaman ini mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan orang lain, terutama teman sebaya, baik melalui jalinan persahabatan maupun percintaan. Yang kedua yaitu perspektif emosi. Pada
usia remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang negatif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial. Emosinya bersifat negatif dan temperamental, sedangkan remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya. Dan yang ketiga yaitu perspektif moral. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral remaja dipengaruhi oleh lingkungannya, terutama dari orang tuanya. Proses perkembangan moral remaja berlangsung dengan cara pendidikan langsung, identifikasi, perbedaan individu. Perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan individu: yang pertama, keturunan; yang kedua, faktor lingkungan statis atau keadaan tempat, dan dinamis yaitu pengaruh sosial. Selain itu, dipengaruhi oleh status sosial, pola asuh orang tua, dan sebagainya. Kemudian macam-macam perbedaan individu. Yang pertama, perbedaan jenis kelamin; yang kedua, perbedaan kemampuan; yang ketiga, kepribadian, intelijensi, gaya belajar, dan temperamen. Kemudian teori belajar. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku, serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori belajar behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar ketika dia telah menunjukkan tingkah laku. Teori belajar yang kedua yaitu teori kognitif. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses daripada hasil. Belajar menurut teori kognitif selalu didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Tokoh beserta konsep teori belajar kognitif. Yang pertama, Jean Piaget, yaitu asimilasi. Asimilasi terjadi jika pengetahuan baru yang diterima seseorang cocok dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang tersebut. Yang kedua, akomodasi, penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Yang ketiga, ekuilibrasi, penyeimbang asimilasi dan akomodasi. Tokoh yang kedua yaitu Ausubel. Konsepnya advanced organizer, pengatur kemajuan belajar, adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi semua isi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Tokoh yang ketiga Brunner. Free discovery learning adalah proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan suatu aturan baru. Teori belajar yang ketiga yaitu teori humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Tujuan utama para pendidik ialah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi yang ada pada diri mereka. Tokoh penting dalam teori belajar humanistik secara teoritik antara lain adalah Arthur Combs, Abraham Maslow, dan Karl Roger. Teori belajar yang keempat yaitu teori Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingar Sasongko Lodo, berarti guru atau pendidik
berdiri di depan dan harus mampu memberi teladan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, yaitu pendidik harus ketika berada di tengah harus membangkitkan semangat bersuakarsa dan berkreasi pada anak didik. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu seorang pendidik berada di belakang mengikuti dan mengarahkan anak didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar atau lingkungan pendidikan adalah segala kondisi atau pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Lingkungan pendidikan mencakup lingkungan alam, sosial, dan budaya. Manajemen atau pengelolaan kelas yang baik dan efektif. Manajemen kelas yang baik sangat penting untuk mendorong tercapainya hasil pendidikan yang positif. Manajemen kelas yang efektif akan menyebabkan suasana pembelajaran menjadi kondusif sehingga mendukung terbangunnya lingkungan yang membuat instruksi guru menjadi efektif dan jelas. Manajemen kelas yang efektif meningkatkan keterlibatan siswa dan menurunkan perilaku merusak dan memberikan manfaat bagi waktu belajar siswa. Motivasi belajar. Motivasi merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Cara meningkatkan motivasi belajar. Bergaul dengan orang-orang yang senang belajar tentang apapun, bergaul dengan orang-orang yang optimis dan selalu berpikir positif. Evaluasi belajar. Evaluasi adalah proses sistematis yang dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi dari program yang bersangkutan. Pengukuran dan penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu penilaian formatif, yaitu untuk memantau kemajuan belajar siswa atau peserta didik. Yang kedua, penilaian sumatif, penilaian untuk menetapkan hasil belajar pada tahap akhir. Fungsi evaluasi. Yang pertama, fungsi psikologis, fungsi didaktis, dan fungsi administratif. Sifat evaluasi tidak langsung, relatif, kuantitatif menggunakan unit-unit tetap. Prinsip-prinsip evaluasi: kontinu, komprehensif, objektif menggunakan alat pengukur yang baik. Syarat alat pengukur harus valid, alat pengukur harus reliabel, dan alat pengukur harus memiliki daya pembeda. Berikut ini adalah alat pengukur evaluasi. Bisa dilihat dalam tabel di bawah ini. Remedial dan pengayaan. Yang pertama, remedial. Remedial merupakan bentuk khusus pengajaran yang bertujuan untuk menyembuhkan atau memperbaiki proses pembelajaran yang menjadi penghambat atau yang dapat menimbulkan masalah atau kesulitan dalam belajar. Yang kedua yaitu pengayaan. Pengayaan merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik tinggi. Mereka adalah peserta didik yang tergolong cepat dalam menyelesaikan tugasnya. Diagnosis kesulitan belajar. Prosedur atau langkah-langkah melaksanakan diagnosis kesulitan belajar. Di antaranya yang pertama, mengidentifikasi peserta didik yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar.
Yang kedua, melokalisasi letak kesulitan belajar. Yang ketiga, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar, memperkirakan alternatif bantuan, menetapkan kemungkinan cara mengatasinya, dan tindak lanjut. Inovasiku untuk pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh. Menghadapi era digital saat ini, sudah saatnya kita mengubah paradigma proses pembelajaran. Seperti keadaan sekarang Indonesia dilanda corona, maka harus ada inovasi dalam pembelajaran. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, pembelajaran dapat dilaksanakan secara jarak jauh. Artinya, peserta didik bisa belajar di rumah melalui media digital seperti HP, laptop, komputer, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif ini melibatkan peranan pendidik dalam proses pembelajarannya. Di dalam kelas menjadi menarik bagi peserta didik, sehingga hasil belajar peserta didik yang diharapkan oleh pendidik dapat tercapai dan meningkat. Model pembelajaran kreatif adalah model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan sikap dan pemahaman dari sumber yang dia cari dari media. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran sesuai minat, bakat, dan gaya belajar. Peserta didik perlu diberikan kesempatan untuk memilih jalur pengembangan bakat, minat, hobi, termasuk juga pendidikan. Dan ini peserta didik semangat dalam belajar serta bakat yang dimiliki meningkat. Kita tidak bisa memaksa seorang anak harus belajar dengan cara yang kita inginkan, karena masing-masing anak memiliki tipe atau gaya belajarnya sendiri. Kemampuan anak dalam menangkap materi dan pelajaran tergantung dari gaya belajarnya. Proses belajar yang mereferensi kesesuaian gaya belajar anak siswa akan mewujudkan kesenangan atau kenyamanan belajar dan kemudahan untuk menguasai materi pelajaran. Demikian pemaparan materi dan inovasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung ya. Dan